Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال أصحاب فقه الميسر حفظهم تعالى al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua. Al-hikmatu fi tahrimihi. Hikmah diharamkannya riba. Hikmah pengharaman riba. At-ta'amul bir-riba yahmilu ala hubbiz zat. At-ta'amul bir-riba yahmilu ala hubbiz zat. Bermuamalah dengan sistem riba, bermuamalah dengan sistem riba akan mendorong seseorang untuk mencintai, menyukai riba itu sendiri. Jadi bermuamalah dengan sistem riba akan mendorong seseorang untuk mencintai, menyukai riba itu sendiri. Maka apabila seseorang menyukai perkara yang haram, apabila seseorang menyukai perkara yang haram, barakallahu, maka itu menunjukkan haramnya, jeleknya perkara tersebut. Haramnya atau jeleknya perkara tersebut. Dan wattaqalubi ala jam'il amwali wa tahsiliha min ghairi turuqil masyru'ah. Dan bermuamalah dengan riba menyebabkan tamaknya seseorang terhadap harta dan menyebabkan meraih harta dari jalan yang tidak disyariatkan. Baru
bermuamalah dengan riba mendorong seseorang untuk mencintai, menyukai riba itu sendiri. At-ta'amul bir-riba yahmilu ala hubbiz zat. Bermuamalah dengan sistem riba akan mendorong seseorang untuk menyukai riba itu sendiri. Wattakalubi ala jam'il amwali wa tahsiliha min ghairi turuqil masyru'ah. Dan menyebabkan seseorang tamak terhadap semua barang, semua harta yang ingin dia miliki. Dan menyebabkan dia meraih harta-harta tersebut min ghairi turuqil masyru'ah, dari jalan yang tidak disyariatkan. Ini barakallahu fikum hikmah diharamkannya riba. Ternyata menyebabkan munculnya perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang negatif. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibad, dan haramnya riba ini sebagai bentuk rahmat terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi haramnya sesuatu yang jelek itu sejatinya sebagai rahmat untuk para hamba, baik riba maupun dosa-dosa besar yang lain. Fa inna fihi akhdhan li amwalil akharin bi ghairi iwad, karena sesungguhnya pada riba itu merupakan bentuk mengambil harta orang lain dengan tanpa adanya ganti. Ya. Ketika terlambat menyicil, barakallahu fikum, maka ada denda. Ketika denda pakai uang, tidak ada gantinya, ya sudah, maka itu riba. Idzil murabi ya'kulu amwalan nas duna ayyastafidu syai'an fi muqabilihi. Kemudian barakallahu fikum, dikarenakan murabi ini orang yang melakukan transaksi dengan riba atau lintah darat. Dikarenakan lintah darat, dia memakan harta manusia dengan tanpa mengambil faedah sedikit pun pada imbalannya tersebut. Jadi kalau kita jual beli tidak ada sistem riba, maka kita mengambil untung imbalan barakallahu fikum dari jasa jual beli atau dari jerih payah, maka di situ ada faedahnya. Karena jual beli barakallahu fikum itu halal. Kalau riba, dia mengambil imbalan padanya tidak ada faedah sedikit pun, bahkan mengandung dosa. Kama annahu yuaddi ila tadakhumil amwal wa ziyadatiha ala hisabi sulbi amwalil fuqara. Sebagaimana riba itu menghantarkan kepada berkembangnya harta, bertambahnya harta atas perhitungan atas barakallahu fikum perhitungan yang diambil dari harta-harta orang yang miskin. Jadi sejatinya harta riba itu seakan-akan memakan harta dari orang yang miskin, yang membutuhkan. Wa yu'awidul murabi al-kasla wal khumula, dan
riba akan membiasakan lintah darat orang yang bergelimang dengan riba, malas, dan akan membuat dia lemah. Ya, malas, lemah. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, wal ibtiadu anil istighali bil makasibi al mubahatin nafi'ah. Riba akan menyebabkan seseorang menjauhkan diri dari kesibukan dia mencari penghasilan yang sifatnya mubah yang bermanfaat. Ya, dikarenakan sudah terbiasa dengan riba, merasa nyaman, ya, tenang-tenang saja sudah mendapatkan keuntungan yang berlipat, apalagi akhirnya dia malas, lemah, dan tidak mau sibuk bercapek-capek dengan pekerjaan yang mubah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi barakallahu fikum, pengharaman riba di antara hikmahnya, ya, pertama menyebabkan orang yang terbiasa dengan riba akan mencintai riba. Susah untuk berlepas dari riba. Ya. Karena sudah terbiasa, maka dia akan mencintainya, senang dengan riba. Kemudian yang kedua akan menyebabkan tamak, rakus, dan berupaya untuk meraih harta yang ada dengan jalan yang tidak disyariatkan. Kemudian barakallahu fikum, di antara hikmah pengharaman riba adalah pengharaman riba sebagai bentuk rahmat kepada para hamba. Kemudian yang berikutnya, hikmah dari pengharaman riba adalah bahwasanya al-murabi, orang yang bermuamalah dengan riba atau lintah darat lebih tepatnya, ketika dia mengambil keuntungan dengan sistem riba, berarti dia memakan harta manusia dengan tanpa ada faedahnya sedikit pun. Dan juga menyebabkan murabi lintah darat tersebut malas, lemah, ya, milih santai-santai saja, sehingga jauh dari kesibukan yang sifatnya mubah, ya, yang bermanfaat, ya, seperti bekerja, ya, jual beli. Barakallahu fikum. Jadi ini diantara hikmah pengharaman riba. Kama anna fihi qat'an lil ma'rufi bainan nas. Sebagaimana pada riba menyebabkan terputusnya untuk berbuat ma'ruf sesama manusia. Jadi dengan sistem riba, maka tidak mau tahu ketika orang terlambat membayar, yang harusnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fanadhiratun ila maisarah, berilah tangguh, berilah waktu, ya, sampai dia mampu untuk membayarnya. Karena dia melakukan sistem riba, tidak ada lagi yang namanya ma'ruf terhadap manusia. Tidak mau tahu. Terlambat, denda. Terlambat, sita. Maka memutus hubungan kemakrufan di tengah-tengah manusia. Wasaddan libabil qardil hasan. Dan juga menutup pintu, ya, pinjam-meminjam, pergadaian dengan cara yang baik. Wa tahakkumi
tabaqatin minal murabiyin atau minal murabin atau minal murabain bi amwalil ummah wa iqtisadil balad. Dan barakallahu fikum, riba yang bertingkat-tingkat, ya, yang dilakukan oleh dua orang yang sedang bertransaksi riba, barakallahu fikum, itu dihukumi, ya, seakan-akan mengkelabui harta umat, ya, barakallahu fikum. Dan membuat negeri-negeri yang ada ini, ya, miskin, terpuruk. Wa huwa maksiatun azimatun lillahi ta'ala, dan itu merupakan maksiat yang besar kepada Allah Ta'ala. Wa huwa wa in jada malul murabi fa inna Allah Ta'ala yamhaqu barakatuh atau yamhaqu barakatahu. Dan harta riba tersebut, walaupun bertambah harta orang yang berbuat riba, ya kan, bertambah dengan, ya, dengan sistem riba, tambah kaya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menghapus barokahnya. Oleh karena itu Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba. Menghapus di sini barokahnya. Namun wa yurbis shadaqat, mengembangkan sedekah. Orang bersedekah berkembang pahalanya. Barakallahu fikum, dan bahkan akan mendapatkan gantinya. Barakallahu fikum. Maka walaupun harta orang yang berbuat riba itu bertambah, namun kata para ulama, ya, yamhaqu barakatahu, Allah Subhanahu wa taala menghapus keberkahan harta tersebut. Wala yubariku fihi, dan Allah tidak memberkahi harta tersebut. Ya, kalau harta sudah tidak ada berkahnya, barakallahu fikum, maka tidak bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-276, 276. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah ya, menghapuskan riba, yakni berkahnya. Berkah dari penghasilan riba. Wa yurbis shadaqat, namun Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sedekah. Ya. Berkahnya bertambah, ya. Barakallahu fikum, kemudian pahalanya, kehidupannya, barakallahu fikum. Ini sedikit tentang hikmah pengharaman riba. Kemudian barakallahu fikum, yang berikutnya adalah permasalahan yang ketiga. Al-mas'alatus tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Anwa'ur riba. Macam-macam riba. Macam-macam riba. Awalan, yang pertama. Jadi riba ada dua macam. Awalan, yang pertama, ribal fadl. Riba dalam bentuk ya kelebihan.
kelebihan penukaran atau pembayaran. Maknanya adalah huwa ziyadah fi ahadil badalain ar-ribawayain al-muttafaqain jinsan, yakni tambahan pada salah satu dari dua barang yang ditukar yang sama-sama mengandung riba yang disepakati jenisnya. Nanti insya Allah akan lebih jelas dengan keterangan berikutnya. Misaluhu, contohnya, ayyastariya syakhsun min akhar alfa sa'in minal qamhi bi alfin wa mi'atai sa'in minal qamh. Wa yataqabadu al-muta'aqidan al-iwadain fi majlisil aqdi. Fahadhi ziyadah wa hiya mi'ata sa'in minal qamhi la muqabila laha wa innama hiya fadl. Contohnya, ada seseorang membeli kepada orang lain 1000 sok gandum. 1000 sok gandum. Dibeli dengan gandum juga sebanyak 1200 sok. Mungkin dia ingin yang lebih baru, yang ini agak lama sedikit. Mungkin mereknya beda, tapi sama-sama gandumnya. Keduanya saling melakukan akad dengan serah terima, dengan saling langsung mengganti dalam satu majelis akad. Maka ini padanya ada tambahan berupa 200 sok gandum, la muqabila laha, yang tidak ada gantinya. Wes 200 itu untuk yang satunya, tidak ditukar lagi dengan yang lain. Wa innama hiya fadl. Namun itu adalah kelebihan. Nah, inilah riba. Jadi barakallahu ada orang membeli barang. Di antaranya makanannya disebut di sini adalah barakallahu gandum. Karena gandum memang termasuk asnaf ribawiyah. Barang-barang yang masuk dalam kategori bisa masuk pada sistem riba apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Ada orang membeli 1000, ini seperti tukar. Tukar menukar itu disebut membeli juga. Dalam Islam tukar menukar atau barter, barter itu juga dianggap jual beli. Beda dengan hutang piutang, itu beda. Barakallahu fikum. Dalam Islam, tukar menukar itu disebut juga dengan jual beli. Ada orang membeli 1000 gandum dengan 1200 gandum. Tukar menukar. Ketika tukar menukar ini langsung dalam satu majelis, sama-sama bawa yadan biyadin. Langsung saling serah terima. Namun perbedaannya adalah jumlah atau banyaknya. Di sini kelebihan 200 dalam contohnya. Maka itu disebut dengan riba fadl. Riba kelebihan
barang atau kelebihan nominal. Demikian pula kalau ada orang barakallahu tukar menukar uang. Kalau uangnya itu beda jenis tidak mengapa. Dolar dengan rupiah, dolar dengan real tidak mengapa. Tapi kalau rupiah sama rupiah itu ada riba fadl. Misalkan menjelang tahun baru menukar uang 100.000 dengan 10 ribuan baru atau 5 ribuan baru tapi dipotong 5.000. Ya, misalkan di perempatan lampu merah Bravo. Karena sama-sama rupiah walaupun baru, tetap di situ ada riba fadl. Haram. Barakallahu. Termasuk kita tukar uang. Ya, misalkan sama teman. Sama-sama jual apa? Satu jual mie ayam, satu jual soto ayam. Kemudian ada yang beli. Oh, uangnya tidak ada kembalian. Bentar, tak tukarkan ke teman. Tukar dulu 50.000. Ditukar, wah kurang 5.000. Oh, kok nanti saja. Ini termasuk riba fadl, tidak boleh. Caranya bagaimana? Yang lebih selamat, pinjam dulu 45 tadi. Tak pinjam dulu. Nanti kalau saya dapat 5.000, yang 50 kamu bawa. Atau tak pinjam dulu, begitu enaknya, ya. Barakallahu fikum. Atau misalkan habisnya 20.000, ya kembali 30. Ya, saya pinjam uang 30 dulu. Ya. Udah, pinjam 30. Nanti kalau kita punya uang 30, kembalikan. Tapi kalau saya pinjam 30, yang 50 kamu bawa, sama dengan tukar menukar. Walaupun sebenarnya bukan tukar menukar, jual beli, tapi cuma tukar biasa, maka ini disebut riba fadl. Hanya sekedar tukar menukar tidak boleh. Kalau sama satu jenis. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan rupiah yang sama tapi uang kuno? Zaman dulu kuno sama yang sekarang. Kalau memang itu adalah uang kuno sama-sama rupiah dan itu sudah masuk ke museum misalkan, maka dianggap barang bukan ya alat tukar menukar yang sah lagi, maka tidak mengapa. Ya, barakallahu fikum. Hukmuhu, hukum riba fadl. Harramat asy-syari'atul islamiyatu ribal fadl fi sittati asya. Syariat Islam mengharamkan riba fadl. Riba dikarenakan kelebihan nominal, kelebihan ukuran, kelebihan timbangan dalam barakallahu fikum bentuk atau jenis yang sama. Ya. Riba fadl kata para ulama sebagaimana dalam hadis itu ada pada 6 hal. Yang pertama az-zahab, emas. Pertama emas. Yang kedua al-fiddah, perak. Yang ketiga al-bur, gandum halus. Yang keempat asy-syair, gandum kasar. Yang kelima at-tamr, kurma. Yang keenam al-milh, garam. Garam, barakallahu. Fa idza bi'a wahidun min hadhil asya as-sittati bi jinsihi haramat az-ziyadah
atau hurrimat asyadatu wat tafadulu bainahuma. Maka apabila terjadi ya salah satu dibeli atau dijual ya dari macam-macam ini, yang 6 ini dengan jenis yang sama, ya, maka adanya penambahan kelebihan itu diharamkan. Nanti akan disebutkan. Dalilnya li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burr wasya'iru bis sya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan bi yadin faman zada awis tajada faqad arba al akhidhu wal mu'ti sawa. Kata Nabi, emas dengan emas, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum halus, bur ditukar dengan gandum halus, syair, gandum kasar dengan syair, gandum kasar, at-tamar bit-tamri, korma dengan korma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, itu harus mislan bimislin, seimbang ukurannya. Yadan biyadin, harus langsung serah terima di tempat. Ya. Tidak boleh, ya wis. Ini garamnya. Punyamu mana? Nanti tak transfer. Ya, nanti sampai malam diantar. Ya sudah, saya pulang dulu. Tidak boleh. Berarti di situ ada riba nasi'ah. Nanti akan ada pembahasannya. Faman zada, maka barang siapa yang menambah timbangan, menambah ukuran, menambah takaran, awis tajada faqad arba, atau minta tambahan, maka dia telah berbuat riba. Al-akhidhu wal mu'ti sawa, maka yang mengambil dan yang memberi dengan timbangan yang berbeda sama saja hukumnya, dihukumi riba. Dihukumi melakukan riba. Barakallahu. Jadi begini, kalau ada orang ingin menukar emas dengan emas, maka karatnya harus sama. Ya. Karatnya harus sama. Maksudnya barakallahu, ketika karatnya sama, ya, maka harus sesuai dengan timbangannya sama dan harus serah terima di tempat. 24 karat dengan 24, ya, barakallahu. Perak dengan perak. Misalkan ada orang ingin tukar cincin emas murni atau 22 karat, ditukar dengan gelang 22 karat, maka harus timbangannya sama. Ya. Terus harus yadan biyadin, langsung serah terima di tempat. Serah terima di tempat. Tidak boleh si A sudah menerima dari si B, nanti ya si A mengirim gelangnya besok. Ya. Si B mendapat gelang dari si A besok. Dalam keadaan si A sudah menerima cincinnya tadi, maka ini ada riba nasi'ah namanya, riba tempo. Barakallahu. Demikian pula perak dengan perak. Harus ya mislan bimislin yadan biyadin. Ukurannya harus sama, ya.
Kalau 5 gram ya sama 5 gram. Tidak boleh 5 gram, satunya 6 gram. Lu kok bisa 6 gram? Saya lebih senang bentuknya soalnya. Wis enggak apa-apa, yang 1 gram buat kamu. Tetap tidak boleh walaupun sama-sama ridho. Ya. Apakah keridoan bisa menghalalkan yang haram? Tidak bisa. Kalau itu sudah haram ya haram. Orang sama-sama berzina, sama-sama senang, sama-sama ridho. Apakah menjadi halal? Tidak. Haram tetap haram. Demikian pula gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Ada orang barakallahu punya garam cap ya, anak pintar. Yang satunya garam cap gunung emas. Nah, yang punya anak pintar ini ya ingin merasakan seperti apa yang gunung emas itu. Barakallahu fikum. Ternyata di situ ada nilai lebih. Yang satunya 50 kilo, satunya 45 kilo. Maka di situ ada riba fadl. Ingat pada 6 ini. Adapun uang itu disamakan dengan emas dan perak. Karena saat itu juga sebagai alat bayar. Tapi kalau beda jenis, rupiah dengan real, rupiah dengan dolar, ya, maka itu tidak mengapa. Lalu bagaimana dengan pulsa? Pulsa itu kan berbentuk uang. Ya, beli pulsa 10.000, bayar 12.000. Gimana itu, Mas Reno? Sudah masuk? Sudah. Berapa harga? Dicek, sudah masuk? Sudah. Terima kasih Anda telah melakukan isi ulang sebesar 10.000. Tapi bayarnya 12.000. Gimana itu? Riba apa enggak? Hah? Yakin? Kalau enggak yakin, berarti antum selama ini jual beli enggak yakin. Hah? Gimana? Riba atau bukan? Bukan. Antum? Wallahu a'lam. Masyaallah. Abu Hadilah gimana? Beda jenis. Beda jenis ya? Ya. Nah, yang ini enggak kelihatan ya. Pulsa kan enggak kelihatan, Pak. Tapi bisa menghasilkan uang. Nah, ya, itu beda ya, karena bukan uang. Pulsa itu dianggap barang. Dianggap barang. Ini dulu sempat ribut di pondok. Lu kalau pulsa gimana ini? Akhirnya ribut, akhirnya nyari fatwa. Ya, akhirnya ada ustadz yang menghubungkan ke syekh. Ternyata tidak mengapa, beda. Nah, itu bukan uang sama uang, tapi uang sama barang. Barakallahu. Jadi ini 6 jenis ya barang yang terkena hukum riba apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Harus yadan biyadin mislan bimislin. Serah terima di tempat ya. Kalau kok ternyata ya ukurannya sama tapi tidak langsung serah terima di tempat. Besok saya terima, yang kamu sekarang bayar. Maka itu riba nasi'ah, riba tempo namanya. Misalkan, yaitu emas dengan emas, sama-sama 24 karat. Ya, yang satu berbentuk cincin, misalkan satu berbentuk gelang. Mana punyamu? Nanti malam aja tak antar. Ya sudah. Ini kamu bawa aja, ya. Itu kena riba nasi'ah, riba tempo. Ya. Beda dengan barang selain ini, 6 jenis ini. Tapi kalau uang disamakan dengan ini, dengan emas dan perak, ya. Barakallahu fikum. Adapun pada 6 hal ini, kalau emas dengan perak sekarang, emas dengan garam, tapi sama-sama barang-barang ribawiyah 6 tadi, tapi tidak sejenis. Maka syaratnya cuma satu. Harus takobut, serah terima di tempat. Tidak boleh ada tempo. Misalkan, saya punya kurma, tidak punya garam, ingin buat makanan. Saya datang ke tempat orang yang jual garam. Ya,
saya mau beli garam tapi ditukar dengan kurma. Oh ya sudah, mana kurmamu? Tapi nanti garamnya nanti malam, bisanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti malam ya, dia pulang. Maka ini ada barakallahu fikum, ada ribanya, dianggap riba. Tapi kalau sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam, maka itu harus 2 syaratnya. Ya, syaratnya harus 2. yakni serah terima di tempat, yadan biyadin. Yang kedua, dia harus barakallahu fikum mislan bimislin, ukurannya sama. Tapi kalau beda jenis tapi masih dalam kategori ya barang-barang ribawiyah, maka syaratnya 1, harus serah terima di tempat. Misalkan kurmanya yang dia tukar ya 1 ton, garamnya setengah ton, tidak mengapa, yang penting yadan biyadin, serah terima di tempat, tidak dengan berkafikum tempo. Baik. Paham insyaallah ya? Ya. Kan kurmanya pakai uang. Ya, kalau seperti itu boleh, tapi dengan sistem namanya jual beli sistem apa ini? Apa Pak Sofin? Hah? Bukan, sistem apa ya bahasa Arabnya itu? Pokoknya harus sesuai jumlahnya, ya, sifatnya, banyaknya, kapan waktunya. Saya lupa nama bahasa Arabnya itu. Kalau tidak sesuai dengan itu yang disepakati maka batal. Maka ini tidak mengapa. Hah? Spesifikasinya sama. Sistem apa? Spesifikasinya sama. Ya, harus sama. Kalau saya mau beli kurma tapi online, ini kan kalau masuk sama kan? Ya. Sama dengan. Ya. Kalau online ya itu dengan syarat tadi, waktunya kapan nyampe rumah. Terus banyaknya seberapa harus jelas. Nah, terus saya ingin rasa yang ini, yang kurma Tunisia misalkan, sudah jelas, maka boleh. Ketika datang, bukan Tunisia, ya, tapi tomat, ya, tomat yang dibekukan itu seperti kurma, maka tidak sah. Itu namanya sistem apa lupa ya. Ada bahasa Arab. Ya. Tetap sah kalau dengan kriteria tadi, dengan syarat-syarat tadi, tetap sah. Paham ya? Tadi kan syaratnya kalau misalkan ini beda jenis, ya. Apa namanya? Juga ada yang sama. Beda jenis. Misalkan apa? Ya. Dengan garam. Ya. Kan harusnya waktunya sama. Ya. Ini ada jadi. Nah. Nah ini kan maksudnya kita mau belinya ini online. Nah ini untuk ada sistem salam. Sistem salam itu, nah namanya sistem salam. Sistem salam itu apa? Di luar ini, ya di luar ini. Kurma kan termasuk asnaf ribawiyah. Nah, maka itu ada persyaratan. Yang lain harus sesuai dengan permintaan. Waktunya kapan datang. Misalkan besok malam, pesannya udah seminggu. Ya sudah. Jumlahnya, harganya cocok semua maka boleh, tidak terkena. Kan uang pakai uang juga, tidak mengapa. Namanya sistem salam. Tapi ini seringnya dipakai untuk apa kurma atau makanan. Wallahualam kalau dengan emas, ya emas dengan uang, ya. Kalau hutang beda ya, hutang beda. Oleh karena itu kalau beli emas sistem online, ya, itu usahakan jangan. Langsung aja datang, barakallahu, walaupun jumlah uangnya beda gitu kan. Walaupun dia mengambil keuntungan banyak tidak mengapa, tapi harus yadan biyadin. Barakallahu. Kemudian wa yuqasu ala hadhil asya as-sittah. Masyarakaha fil illah fayuhramu fihi tafadul.
dan dikiaskan pada 6 hal tadi, ya, apa yang berserikat pada sebab sehingga menyebabkan adanya tambahan itu diharamkan. Jadi seperti emas dengan perak, kemudian perak dengan gandum, ya. Maka itu juga masuk pada asnaf ribawiyah, namun dalam satu syarat, yadan biyadin. Fa'illatur riba fi hadhil asya al-kail wal wasn. Maka sebab alasan riba pada 6 jenis ini itu pada takaran dan timbangan. Fayuhramut tafadul fi kulli makilin wa mauzun. Dan diharamkan adanya tambahan pada setiap yang ditimbang maupun ditakar. Ya. Jadi kalau yang tadi emas dengan emas, ya, emas dengan emas ditakar, ya, ada takaran, ada timbangan, ya, beda ya. Kalau emas dengan emas itu ditimbang apa ditakar? Timbang. Yang ditakar contohnya ya bur, kurma, ya, baik dengan tangan maupun dengan alat. Barakallahu. Jadi riba itu ada 2, riba fadl, riba karena kelebihan, dan yang kedua riba nasi'ah, riba karena adanya tempo. Yang tempo tadi seperti tadi contohnya, tidak yadan biyadin, tidak langsung serah terima di tempat, walaupun ukurannya sama. Insya Allah yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakatuh.